Pemirsa, tim Densus 88 Mabes Polri menangkap seorang warga terduga teroris di perumahan kawasan Kota Batu, Jawa Timur. Tim Gegana Polda Jawa Timur menggeledah dan melakukan olah TKP di Kompleks Villa Syariah Bunga Tanjung Kavling 34, Kelurahan Jeding, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Sebelumnya Rabu malam, tim Densus 88 Mabes Polri menangkap seorang penghuni rumah di komplek ini yang diduga terlibat jaringan terorisme. Selama proses olah TKP, lokasi perumahan masih disterilkan mengingat TKP berada di tengah permukiman padat penduduk. Tim Jibom pun menemukan bahan peledak dengan daya ledak tinggi di lokasi. Diduga akan digunakan untuk meledakkan 2 tempat ibadah dalam waktu dekat. Tim ini membantu mengamankan proses penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman Densus 88. Kita menurunkan tim laboratorium forensik, kemudian juga tim dari Jibom Satbrimob Polda Jawa Timur. Sementara ini ada 3 orang yang diamankan jadi masih statusnya diamankan. Untuk proses lainnya nanti tolong ditunggu. Ini kan masih berproses 3 orang yang diamankan merupakan satu keluarga, ayah, ibu, dan anak. 1 orang telah berstatus tersangka dengan inisial HOK, berusia 19 tahun, berstatus pelajar. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara seorang lansia berusia 90 tahun yang juga purnawirawan TNI ditemukan tewas di sebuah parit di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Evakuasi jasad korban sulit dilakukan hingga petugas harus membongkar parit selama 4 jam. Warga digegerkan dengan penemuan jasad Adrianus Sinambela di dalam parit Jalan TB Simatupang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis lantaran jasad korban berada di dalam parit yang tertutup. Dengan alat seadanya, polisi bersama petugas BPBD terpaksa membongkar parit tersebut. Bahkan petugas terpaksa memotong besi penyangga parit untuk memudahkan evakuasi. Setelah 4 jam, jasad pensiunan TNI ini akhirnya berhasil dievakuasi. Pihak keluarga curiga korban tewas dengan tidak wajar. Diduga pria parubaya ini tewas akibat pencurian dengan kekerasan lantaran korban mengenakan 2 buah cincin bernilai puluhan juta rupiah. Udah melapor ya? Pak, ada sakit nggak bapaknya? Tidak. Enggak ya, sehat-sehat selama ini. Berat dugaan kami, ini bapak saya memakai cincin. Cincin ya? Iya, cincin emas. Sisi begini, kami tidak apa lagi, tidak sambung lagi dan tidak ragu. Ini jelas penculikan, pembunuhan dan perampokan. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang sejak 10 hari lalu dan keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Jasad korban dibawa ke rumah sakit setempat untuk diotopsi. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, di Tuban, Jawa Timur, seorang petani tewas terjatuh saat mengambil air menggunakan jerikan di sumur sawah. Evakuasi jasad korban berlangsung dramatis. Menggunakan peralatan lengkap, petugas mengevakuasi jasad Munajat 58 tahun yang tercebur sumur di area persawahan Desa Prambon Tergayang, Soko, Kabupaten Tuban. Korban diduga terjatuh saat akan mengambil air menggunakan jerigen. Jasad korban pertama kali ditemukan warga yang melintas hingga dilaporkan ke perangkat desa kepolisian. Petugas sempat mengalami kesulitan mengevakuasi karena kepala korban berada di bawah sedangkan posisi kaki di atas. Setelah setengah jam, jasad berhasil dievakuasi dan diangkat ke permukaan. Saat itu beliaunya sedang mengambil air dan tidak ada keseimbangan terkait dengan jerigen yang dibawa itu, sehingga yang bersangkutan jatuh ke bawah dengan posisi kepala di bawah. Usai dievakuasi, jasad sempat diidentifikasi dan diperiksa luar, lalu dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku curanmor yang tengah melarikan diri membawa motor curian menabrak emak-emak pemotor hingga terjungkal di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku sempat mengeluarkan senjata api dan mengancam warga yang akan menangkapnya.
Seorang mak-mak terlibat tabrakan dengan seorang pelaku pencurian di mulut gang Kampung 200 Marga, Bekasi Selatan. Sontak mak-mak dan pelaku pencurian terjungkal, sementara satu pelaku lain mengancam warga dengan senjata api. Warga yang ketakutan akhirnya mengurungkan niat menangkap pelaku hingga keduanya kabur membawa hasil curian. Sebelumnya pelaku mencuri di sebuah rumah kos saat kondisi sepi. Pelaku masuk ke rumah kos dengan cara merusak kunci gembok rumah dengan cairan kimia. Meski kedua pelaku memakai helm dan masker, warga memperkirakan keduanya masih berusia remaja. Ya, karena dia udah beberapa kali bolak-balik gitu. Dia sempat ke arah garasi rumah saya, kutak-katik itu tuh gembok. Nggak bisa karena posisinya mungkin di atas ya. Nah, kata si mbak itu, dia nggak lama langsung pindah ke gerbang garasi kosan. Kondisi yang sepi serta minimnya pengawasan membuat pelaku dengan leluasa beraksi di siang hari. Berbekal rekaman CCTV, korban langsung melaporkan kasus pencurian itu ke Polsek Bekasi Selatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kejahatan jalanan sudah sangat mengkhawatirkan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Salah satu pemotor kembali menjadi korban kriminalitas usai dirampas motornya oleh pelaku begal di Jalan Igusti Ngurah Rai, Bintara. Seorang pemotor dihentikan 4 pelaku begal di Jalan Igusti Ngurah Rai, Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Salah satu pelaku mengancam dengan senjata tajam dan sempat mengayunkan ke bagian kepala. Korban yang tak berdaya menyerahkan kendaraannya, lalu keempat pelaku langsung kabur ke arah Keranji. Aksi kejahatan jalanan di Jalan Igusti Ngurah Rai yang menghubungkan Bekasi dengan Jakarta sudah seringkali terjadi. Kondisi jalan yang kurang penerangan serta banyaknya pepohonan rindang serta minimnya patroli dari pihak kepolisian di sepanjang jalan tersebut membuat para pelaku kejahatan leluasa melakukan aksi. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kasus ini dan berharap pelaku segera tertangkap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok jasad bayi laki-laki ditemukan mengambang terbungkus kantung plastik hitam di aliran Kali Serong, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dengan tali pusar yang masih menempel, kuat dugaan bayi malang tersebut baru saja dilahirkan dan sengaja dibuang oleh orang tuanya demi menutup aib lantaran hamil di luar nikah. Warga yang tinggal di kawasan Kali Serong, Cempaka Putih, Jakarta Pusat digemparkan dengan temuan sesosok jasad bayi. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan di antara tumpukan sampah oleh petugas kebersihan saat tengah membersihkan aliran kali. Saat ditemukan, jasad bayi terbungkus kantong plastik dengan kondisi tali pusar masih menempel. Diduga kuat, bayi yang baru saja dilahirkan itu sengaja dibuang orang tuanya demi menutupi aib keluarga lantaran hamil di luar nikah. Ini sendiri, saya posisi di tengah. Mungkin itu bayinya di bawah, nganyut di bawah perahu, itu kebukanya di situ kali, Pak. Plastiknya warna apa, Bang? Plastiknya warna hitam. Abang lihat di jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi dan meminta keterangan sejumlah saksi. Tugas UPS Air ini sedang membersihkan sampah di kali, menemukan sosok bayi laki-laki Mr. X. Sementara kami masih melakukan penyelidikan terkait adanya penemuan mayat bayi tersebut. Guna kepentingan penyelidikan, polisi mengevakuasi jasad bayi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.